Pengertian seni. Seni merupakan realisasi imajinasi tanpa batas dan tidak ada batasan dalam berkarya seni. Seni rupa yaitu gagasan atau ide manusia yang diekspresikan melalui unsur berupa titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, gelap dan terang yang ditata dengan teknik atau cara tertentu, sehingga menghasilkan karya seni rupa yang artistik, indah, menarik, unik, dan bermakna. Konsep perkembangan seni rupa anak-anak. Periodisasi masa perkembangan seni rupa anak menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britian dalam Creative and Mental Growth adalah 1. Masa mencoreng pada tahap usia 2-4 tahun. Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun belum menggambarkan suatu bentuk objek. Pada awalnya, coretan hanya mengikuti perkembangan gerak motorik. Biasanya, tahap pertama hanya mampu menghasilkan goresan terbatas dengan arah vertikal atau horizontal. Periode ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Mencoreng tak beraturan, 2. Corengan terkendali, dan 3. Corengan bernama. Ciri gambar yang dihasilkan anak pada tahap corengan tak beraturan adalah bentuk gambar yang sembarang. Yang selanjutnya yaitu corengan terkendali ditandai dengan kemampuan anak menemukan kendali visualnya terhadap corengan yang dibuatnya. Hal ini tercipta karena adanya kerjasama antara koordinasi antara perkembangan visual dengan perkembangan motorik. Hal ini terbukti dengan adanya pengulangan coretan garis baik yang horizontal, vertikal, lengkung, bahkan lingkaran. Dan yang terakhir yaitu corengan bernama, merupakan tahap akhir masa mencoreng. Biasanya terjadi menjelang usia 3-4 tahun. Sejalan dengan perkembangan bahasanya, anak mulai mengontrol goresannya, bahkan telah memberinya nama. Misalnya rumah, mobil, kuda, sepeda, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua itu masa prabagan, terjadi pada usia 4-7 tahun. Kecenderungan yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala berkaki, sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Ciri-ciri yang menarik lainnya pada tahap ini yaitu telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Yang ketiga yaitu masa prabagan, terjadi pada usia 7-9 tahun. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk, gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah. Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruang mulai muncul dengan dibuatnya garis pijak atau baseline. Yang keempat yaitu masa realisme awal, terjadi pada usia 9-12 tahun. Di sini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pada periode realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Yang ketiga yaitu perhatian kepada objek sudah mulai rinci. Pemahaman warna sudah mulai disadari, penguasaan konsep ruang mulai dikenalnya sehingga letak objek tidak lagi bertumpu pada garis dasar, melainkan pada bidang dasar sehingga mulai ditemukan garis horizon. Yang selanjutnya yaitu selain dikenalnya warna dan ruang, penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan irama mulai dikenal pada periode ini. Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang kepada menggambarkan kendaraan, anak perempuan lebih senang menggambar boneka, bunga, atau rumah-rumahan. Yang kelima yaitu masa naturalisme semu, terjadi pada usia 12-14 tahun. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci. Yang terakhir yaitu masa penentuan, terjadi pada usia 14-17 tahun. Pada periode ini, tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, gembira, dan suka hati.
Tapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa bimbingan. Sekian dari saya. Terima kasih. Unsur-unsur seni rupa adalah unsur-unsur dasar yang digunakan untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa. Unsur seni rupa adalah satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya seni rupa. Yang pertama yaitu garis. Garis adalah sebuah penggabungan dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Garis memiliki jenis yang bermacam-macam, seperti garis horizontal, garis vertikal, garis spiral, dan garis lengkung. Setiap garis yang dibuat akan membentuk gaya dan ciri karya seni tersebut. Garis juga dapat menggambarkan sifat kaku, lentur, keras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang. Bidang adalah garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Yang ketiga yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai raba pada suatu benda, seperti benda itu kasar, halus, licin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang yaitu unsur yang memberikan kesan keluasan, kedalaman, jauh dekatnya suatu benda. Gelap terang. Unsur terpenting dalam membuat suatu bentuk agar tampak 3 dimensi. Setiap benda akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda pada setiap bagian. Yang terakhir yaitu warna. Semua warna berasal dari warna primer atau warna dasar, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Metode pengajaran pengembangan seni rupa pada anak usia dini. Ada 2 metode, yaitu metode yang pertama, metode bermain. Metode bermain ini sangat bermanfaat bagi anak karena bermain merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Contoh kegiatan untuk mengembangkan seni rupa pada anak usia dini yaitu salah satunya adalah dengan cara menggambar. Yang kedua yaitu ada metode demonstrasi. Metode ini sangat bermanfaat bagi anak karena melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman pada anak melalui penglihatan dan pendengaran. Di sini anak akan diminta memperhatikan baik-baik atau mendengarkan baik-baik penjelasan dari guru atau arahan dari guru. Setelah itu, anak bisa mengikuti arahan dari guru seperti contohnya melipat kertas untuk membentuk suatu benda atau mainan. Prinsip-prinsip seni rupa disebut juga dengan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Adapun prinsip-prinsip seni rupa diantaranya, yang kesatu ada kesatuan atau unity. Unsur-unsur yang ada dalam seni rupa merupakan suatu kesatuan yang saling bertautan, sehingga tidak ada lagi bagian yang berdiri sendiri. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Yang dimaksud keseimbangan dalam seni rupa adalah kesamaan bobot dari unsur-unsurnya. Secara wujud dan jumlahnya mungkin tidak sama, tetapi nilainya dapat seimbang. Adapun jenis-jenis keseimbangan adalah yang pertama ada keseimbangan terpusat atau sentral. Yang kedua ada keseimbangan diagonal, yang ketiga keseimbangan simetris, dan yang keempat ada keseimbangan asimetris. Yang ketiga, prinsip-prinsip seni rupa yaitu irama atau ritme. Pada umumnya, orang mengenal irama pada seni musik, karena irama pada seni musik mudah dirasakan dan diresapi oleh pendengarnya. Pada karya seni rupa, irama dapat diusahakan lewat penyusunan unsur-unsur yang telah diatur. Yang terakhir dari prinsip-prinsip seni rupa yaitu pusat perhatian atau center of interest. Pusat perhatian adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Untuk menciptakan pusat perhatian dalam karya seni rupa, kita dapat menempatkan unsur yang paling menonjol atau yang paling dominan. Tujuan seni. Setiap karya seni, baik itu seni rupa, seni musik, seni tari, atau seni teater tidak hadir begitu saja dalam kehidupan manusia.
Tentunya para seniman atau pengrajin mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam menciptakan karya-karya tersebut. Adapun tujuannya adalah yang pertama, tujuan ritual. Suatu karya seni yang diciptakan untuk tujuan ritual atau upacara agama biasanya memiliki aturan-aturan tertentu yang harus disepakati bersama oleh para penganutnya. Aturan ini mengakibatkan dihasilkannya karya seni yang baku atau konvensional dan diwariskan secara turun-temurun atau tradisional. Misalnya, seperti patung-patung Hindu yang harus diberi atribut-atribut kedewaan, seperti laksana, dan juga pembuatan kaligrafi yang harus memancarkan keagungan dan juga kesucian Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan ekspresi. Kegiatan seni untuk tujuan ekspresi yaitu seni yang hanya semata-mata sebagai media untuk mengungkapkan berbagai perasaan dan juga pengalaman batin kepada penciptanya. Hasil karyanya memiliki ciri-ciri yang mandiri, mempunyai kepribadian yang original. Yang ketiga, tujuan komersial. Seni untuk tujuan komersial yaitu karya seni yang dibuat untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi. Jenis karya seni ini erat kaitannya dengan dunia perdagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesimpulan dari seni rupa anak usia dini yaitu metode pengembangan seni di taman kanak-kanak diantarkan pada suatu pemahaman pembelajaran berupa tugas-tugas yang disajikan secara komprehensif mengenai prosedur praktek pembelajaran seni musik, tari, rupa, dan kerajinan tangan di TK, serta pemahaman pembelajaran dengan pendekatan terpadu berdasarkan dimensi sikap, apresiasi, pengetahuan, dan kreativitas yang merupakan hal yang sangat strategis dan berperan penting bagi tugas guru di TK. Mengingat bahwa anak berkembang secara holistik atau menyeluruh, artinya terdapat kaitan yang sangat erat antara aspek pengembangan yang satu dengan yang lainnya.